warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan mengenai kenapa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Setidaknya untuk menjawab pertanyaan ini itu ada dua jawaban. Yang pertama, jawaban langsung kita tanya kepada Allah SWT. Ya Allah, kenapa Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan? Karena itu adalah hak prerogatif Allah SWT. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, Allah sendiri yang ngendiko. Jadi itu hak prerogatif Allah sendiri yang tahu maksudnya. Seperti kalau kita dilahirkan dari bapak siapa, dari ibu siapa, itu karena Allah SWT yang tahu. Kemudian untuk yang kedua, untuk mengetahui kenapa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, setidaknya kita tahu mengenai sosiohistoris Al-Quran diturunkan. Setelah kita telusuri data-data sejarah sosiohistoris, yang pertama kita bisa melihat atau merujuk di surat Ad-Dukhan ayat 3, yaitu yang berbunyi wa ma anzalnahu fi lailatul mubarakah. Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh berkah. Nah, di sini tidak disebutkan secara jelas tanggal 17 Ramadan, ditunjukkan pada malam yang penuh berkah. Padahal pada malam yang penuh berkah dalam satu tahun itu ada 365 hari. Nah, kita disuruh untuk mencari karena belum ada kejelasan ini yang mana ya. Nah, kemudian kita telusuri lagi di ayat Al-Quran, kita temukan lagi di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar, itu Lailatul Qadar di bulan apa, di hari apa, itu juga belum jelas. Nah, kemudian para ulama mencari lagi untuk kejelasannya. Ditemukanlah surat yang ketiga, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi fihi unzilal Qur'an. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kadang ada 29 hari, kadang 30 hari. Dan di mana tepatnya atau tanggalnya Al-Quran itu diturunkan. Kemudian para ulama juga melakukan penafsiran, melakukan penelusuran lagi mengenai data-data sejarah. Al-Quran itu diturunkan dan dilihat dari ayat Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an. Al-Quran diturunkan pada hari pembeda, yaitu hari bertemunya para pasukan besar, yaitu pasukan muslim dan muslim. Menurut informasi sejarah, perang itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat, tahun kedua Hijriah. Ini bukti otentik dan para ulama juga mufakat bahwasanya hari itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, dari sinilah kita ketahui Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan. Nah, lalu kita uraikan lagi, kenapa kok pada tanggal 17 Ramadan? Nah, ini yang menarik. Kalau kita takwil tuh angka 17
itu merujuk pada sholat 5 waktu. Selama waktu, kalau kita jumlahkan itu ada 17 rakaat. 17 rakaat ini sebagai penopang, sebagai penopang kalau sholat-sholat ini benar-benar memberi kita kekuatan. Kenapa memberi kita kekuatan? Ada sebuah hadis yang berbunyi kurang lebihnya maknanya seperti ini. Dirikanlah sholat, siapa yang mendirikan sholat maka tiang agama itu adalah sholat, dan siapa yang mendirikan sholat maka dia akan termasuk yang mendirikan agama, memakmurkan agama. Lah, kenapa kita itu di tanggal 17 Ramadan di angka tersebut merujuk ke sholat? Karena sholat adalah wujud kita, ibadah kita, privasi kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pernyataan kita, persaksian kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita benar-benar ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas. Kita sebut aja di doa iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati rabbil alamin, bahwasanya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Kita gabungkan lagi di surat tadi, di surat Al-Anfal ayat 41. Orang-orang yang mau benar-benar cinta kepada Allah itu jiwa raganya ditujukan kepada Allah. Kita bayangkan aja ketika waktu perang Badar itu umat Islam hanya 313 dan pasukan kafir kurang lebih ada 1000 pasukan. Pasukan itu banding 3. Tapi umat Islam mau berani dengan sukarela, cinta untuk mengorbankan dirinya untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah kunci pokoknya. Kenapa diterapkan 17 Ramadan? Biar orang-orang itu selalu sholatnya itu sholat yang benar-benar sholat yang memang bisa melahirkan spiritual pribadi atau kesalehan sosial. Nah, itulah yang bisa saya uraikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.